adik saya pakai sarung, Habib pakai jubah, Abdul Somad pakai celana. Tidak usah dipermasalahkan, yang penting sama-sama menutup aurat, itu intinya. Maka saya harus on time ini. Jangan-jangan majap mati lama mati. Tadi saya mulai jam 9, nanti 9.30 saya akan datang ke sana insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada negara Prancis nggak mau pakai bahasa Inggris. Ada negara Jerman nggak mau pakai bahasa Prancis. Ada negara Kalimantan dulu. Tapi di Indonesia ini ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada Minangkabau, ada orang Banjar, ada orang Bugis, semuanya berlapang dada mau pakai satu bahasa Indonesia. Jadi kalau begitu siapa yang perlu belajar tentang persatuan dan kesatuan? Orang Belanda datang ke kita atau orang kita pergi ke Eropa? Memang susah mikir kalau perut kenyang. Pergi kita ke Eropa, ada namanya Spanyol, ada namanya Portugis. Portugis sama Portugal sama. Portugal, Portugis. Cuman kadang Portugal ini dipelesetkan orang, Portugal persatuan orang tua gatal. Itu tak betul. Ada nama negara Prancis, ada nama negara Inggris, ada nama negara Belanda. Negaranya kecil-kecil, penduduknya 10 juta, 15 juta. Tapi kita yang dulunya kerajaan-kerajaan kecil mau menyatu menjadi sebuah negara besar yang kalau terbang naik pesawat dari Aceh sampai ke Papua 8 jam, sama dengan dari Indonesia ke Jeddah Saudi Arabia. Jadi kalau begitu siapa yang paling hebat menjaga persatuan? Orang Belanda, Amerika, atau orang Indonesia? Perlukah orang Indonesia belajar tentang menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, selesai ceramah. Makanya kalau ada orang mengatakan tema kajian kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan, mubazir guys. Kita sudah bersatu melawan Belanda, bersatu melawan Jepang. Kita hilangkan keegoan, kesombongan kita. Aku bukan orang Aceh, aku bukan orang Jawa, aku bukan orang Papua. Kita lantunkan dalam lagu kita, Indonesia tanah airku. Lalu kemudian kita nyatakan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Itu bukan sekedar bim salabim abrakadabra, itu sudah merasuk ke dalam diri kita. Saya SD sudah menaikkan bendera. Ih, apa merah aja? Oh, kamera. Saya sangka jin. Merah. Masya Allah, memang luar biasa kota Waringin Barat. Kameranya nggak pakai kabel, mikrofonnya pun nggak pakai kabel, luar biasa. Ini, saya sangka ada lantai juga, jangan melangkang. Luar biasa, saudara-saudaraku yang di luar sana, di balik tembok, kalian tidak bisa menyaksikan langsung dan kalian melalui layar. Kita sapa mereka. Mana kamera yang gambarnya keluar tembok mana? Ini. Hi brother. Betul keluar gambarnya. Betul. Jangan nanti udah saya gini kan kata kameramen, terus saja nggak ada tuh. Jangan kalian berkecil hati saudaraku di luar sana, walaupun kalian tidak melihat langsung, tapi yakinlah dan percaya gambarku yang ada di layar jauh lebih gemuk daripada yang asli.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara persatuan, bicara kesatuan, bicara berlapang dada menerima perbedaan. Hai orang Amerika, hai orang Afrika, hai orang Eropa, datanglah kalian ke negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau kita masih ego sombong mau bawa bahasanya masing-masing, Pak Kapolres, coba tengok namanya, Ginting. Ginting orang Sumatera Utara, bahasa Karo. Maka kalau beliau mau pakai bahasa Karo, ada yang paham orang Pangkalan Bun? Enggak ada. Sementara orang Banjar bicara pakai bahasa Banjar, saya bingung. Saya yang paham, saya cuma ulun sama ikam aja. Itu yang saya tahu. Tapi kemudian semuanya berlapang dada menerima perbedaan. Akhirnya dipakailah bahasa kesatuan kita, bahasa Indonesia. Tanah air kita tanah air Indonesia. Bangsa kita bangsa Indonesia. Walaupun di dalamnya dia tetap orang Jawa, dia tetap orang Sunda, dia tetap orang Melayu, tapi dia adalah orang Indonesia. Paham? Apa judul pengajian kita malam ini? Kobar bersolawat, tablik akbar kebangsaan, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambar saya paling besar, kalah Bu Bupati. Begitulah mereka memuliakan tamu. Begitu mereka diajarkan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yansa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, jalin silaturahim. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, transit di Pulau Jawa, terbang ke Pulau Kalimantan. Satu hari ini 3 pulau sudah saya lewati. Naik mobil, naik pesawat, naik helikopter, nggak tahu naik apa lagi besok. Bayangkan itu. Tapi tetaplah Abdul Somad sebagai seorang tamu. Kalau mau melihat orang beriman, dari mana iman? Tidak nampak, iman tidak kelihatan. Iman ada di dalam jiwa, iman ada di dalam hati. Bagaimana tahu iman orang? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Kalau kamu mau melihat orang beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang beriman dan pada Allah dan hari akhirat, lihatlah bagaimana dia memuliakan tamu. Saya luar biasa dimuliakan, dikasih tempat duduk. Habib Kiai karpet, saya dikasih kasur. Kasur, tinggal bantal aja lagi. Luar biasa. Makan tadi, semua makanan ada. Dari mulai udang bengkok sampai udang lurus. Udang bengkok ada, udang lurus. Saya pun heran, kenapa udang ini lurus? Rupanya ditusuk pakai lidi. Yang punya rumah makan belakangan, Ustadz silakan makan. Tapi nikmat yang paling saya syukuri malam ini adalah, untungnya saya nggak langsung makan, saya berhenti dulu. Rupanya ada pembacaan doa. Bayangkan kalau saya langsung cuci tangan, kan malu. Itu pelajaran. Makanya nanti kalau diundang jangan langsung makan, tahan-tahan dulu sebentar. Yakinkan bahwa tak ada acara lain, baru makan. Ini nampaknya simpel sederhana, tapi kalau sampai salah, harga dirimu jatuh, brother. Masya Allah, tabarakallah. Pentas di mana Abdul Somad? Abdul Somad diberi pentas yang paling besar dan yang paling tinggi. Yang sebelah sana pendek. Pentas sana kecil, pentas paling besar, karpet paling panjang. Ini karpet siapa dipinjamnya? Insyaallah, tabarakallah. Saya sudah bawa sorban, dikasih sorban satu lagi. Masya Allah. Saya kalau udah punya 2 sorban 2 nih, takut saya diminta orang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bicara tentang masalah persatuan dan kesatuan, datanglah kalian ke kota Pangkalan Bun, kota Waringin Barat, Kobar, berkobar api.
api persatuan dan kesatuan. Betul? Nah, bicara masalah persatuan se-Indonesia sudah tamat, hatam, selesai. Shadaqallahul azim. Sekarang kita bahas persatuan antar umat Islam. Apa yang mau dibahas Abdul Somad? Mau meramaikan masjid, sedangkan di lapangan sepak bola aja begini ramainya, apalagi di masjid. Betul? Di lapangan sepak bola, di atas tanah, malam berembun, nggak ada atap, begini ramainya, apalagi di masjid. Kalau nggak percaya, tengok subuh besok. Persatuan kita diikat di dalam masjid. Jangan kelahi di masjid. Ini kelahi di masjid antara zikir kuat dengan zikir pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu lagi, dia zikir kuat silakan, dia zikir pelan silakan. Yang penting sama-sama berzikir. Ini udah tahu kawan zikirnya pelan, dia kuat, langsung ke telinga kawan. Subhanallah. Ini ngajak zikir apa ngajak kelahi? Ada yang pakai celana bagus, ada yang pakai sarung mantap, ada yang pakai jubah hebat. Adik-adik saya pakai sarung, Habib pakai jubah, Abdul Somad pakai celana. Tidak usah dipermasalahkan. Yang penting sama-sama menutup aurat. Itu intinya. Kalau kita semua harus paksa orang, Ustaz Somad kenapa nggak pakai kain sarung? Saya sebetulnya biasa ceramah pakai sarung. Cuman saya dikasih tahu Ustaz Somad hati-hati. Ini di Pangkalan Bun jamaahnya ekstrim. Mereka ini pencinta luar biasa. Sedang tadi aja di rumah anggota DPD Muhammad Rahman masyarakat, padahal itu di rumah. Saya udah bayangkan di rumah aja begini, apalagi di tanah lapang nanti. Ya khawatir kalau pakai sarung pas, maka saya pakai celana. Mana tahu terjadi sesuatu yang tak diinginkan, cepat kita lari kan. Nah.